Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyatakan perbaikan jalur transportasi menjadi salah satu perhatian utama. Hal ini karena terputusnya jalur-jalur di Padang, keluar Padang, seperti Bukit Tinggi dan juga Malalak merupakan akses utama. Dirinya menyebut saat ini semenjak akses Lembah Anai terputus, sejak tanggal 27 November berbagai sembako mengalami kenaikan harga. Bahkan tercatat ada lebih dari 11.000 kepala keluarga yang mengungsi dengan total 77.918 warga berada di posko-posko pengungsian. Perbaikan jalan utama terus dilakukan oleh Dinas TU Sumatera Barat dengan menargetkan akses mobil atau motor sudah bisa dilewati selama 7 hari ke depan. Apalagi ini akses kita sekarang kan terputus. Ya, dari Padang keluar Padang yang terputus. Nah, yang selama ini yang kita andalkan jalur Lembah Anai sekarang terputus. Nah, ini perlu percepatan. Ya, karena dan kemudian jalur Malala juga sekarang terputus. Ya, salah satu dari timur itu adalah dari Solo. Itu pun juga berisiko. Nah, kalau itu tuh makanya perlu antisipasi seperti itu. Nah, malam ini untuk dan demikian juga akses di setiap kabupaten kota. Antar kabupaten kota ini juga dalam kabupaten juga banyak. Yang itu makanya sinergi ini perlu kita bangun dan nanti minimal kita udah tekankan kepada OPD kita untuk melakukan misalnya kalau belum selama itu terputus sama sekali, sudah motor bisa lewat. Nah, kemudian kalau udah bisa motor, bisa mobil pribadi bisa lewat. Nah, begitulah tahapan-tahapannya sehingga akses ini akan lebih baik kalau terbangun. Dan sekaligus juga ini kan untuk mobilisasi peralatan, mobilisasi bantuan dan yang lainnya. Pemirsa, usai putus diterjang banjir, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepala BNPB menyatakan bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan begitu besar. Dahsyatnya banjir bandang membawa gelondongan kayu besar dan material longsor menghancurkan rumah warga di Desa Garogot, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir juga merusak jembatan penghubung sehingga warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari material banjir. Dalam kunjungannya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Kepala BNPB menyatakan banjir bandang yang melanda Tapsel sangat dahsyat. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras, dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita untuk membantu semuanya. Dari data BNPB tercatat 217 korban meninggal dunia, 209 hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Anyus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kehutanan bantah kayu-kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Bahkan Kementerian Perhutanan mengklaim kayu tersebut adalah pepohonan tua yang tumbang saat diterjang banjir. Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, viral di media sosial. Ironisnya, dalam banjir tersebut terlihat kayu-kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus air. Warganet mengaitkan kayu-kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera, sehingga banjir dan longsor melanda di sebagian besar wilayah Sumatera. Namun pihak Kementerian Kehutanan membantah jika kayu-kayu gelondongan tersebut adalah hasil dari pembalakan liar. Kayu-kayu tersebut adalah pohon-pohon tua yang tumbang terbawa banjir. Terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga
di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Namun hingga kini, Kementerian Kehutanan juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan asal-muasal kayu-kayu gelondongan tersebut. Dari Tapanuli, Sumatera Utara, dan Jakarta, Hani Sanjaya melaporkan. Sementara itu viral video pernyataan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu di akun sosial media politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang menyebut kayu gelondongan berasal dari aktivitas pembalakan liar atau illegal logging. Pemirsa, pasca banjir, warga mulai membersihkan material longsor di Desa Mayangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dahsyatnya banjir hingga membawa endapan lumpur mencapai 2 meter. Bahkan tidak hanya merusak rumah, banjir di Aceh juga menyebabkan 96 orang meninggal dunia dan 75 hilang. Sementara duka mendalam juga dirasakan oleh suami di Banda Aceh yang viral di media sosial bahwa dirinya memasang baliho di kendaraannya yang bertuliskan mencari anak dan istrinya dengan berkeliling kota. Sebanyak 4 jasad korban banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang berhasil ditemukan oleh tim SAR dan warga di aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah ditemukan di aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, jasad korban dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang. Keempat jasad korban banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang ini terdiri dari 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Yang ditemukan 4 jasad ini, maka total keseluruhan korban di Kecamatan Kayu Tanam korban menjadi 31 orang meninggal dunia. Bahkan pencarian korban banjir bandang akan dilanjutkan di hari ini karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam, hari ini kita temukan 4 jenazah, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Masih ada yang dicari? Tim masih ada yang di lapangan, menelusuri informasi dari masyarakat. Iya. Berapa totalnya dia? Sampai hari ini untuk Kecamatan Kayu Tanam, kemarin 27, sekarang 4, jadi 31. Pemirsa, banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat menyisakan kerusakan infrastruktur. Tercatat 11 jalur transportasi terdampak termasuk akses nasional Padang Bukit Tinggi yang lumpuh total di kawasan Lembah Anai. Pembabatan hutan di daerah perbukitan juga ya, kayu-kayu diterbangin, kemudian lahannya diganti tanaman sawit. Nah itu kemarin beberapa kita tindak dan sekarang sedang kita buatkan moratorium untuk penghentian tanaman sawit di kawasan perbukitan. Kami juga intens koordinasi sama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, namun mereka juga mengalami kendala untuk memobilisasi personil dan lain sebagainya. Keterbatasan yang dimiliki oleh UPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang ada di Tapanuli Tengah. Oke, tapi intinya bahwa kayu yang mengalir di sungai itu bisa dipastikan itu illegal logging ya? Saya pastikan ilegal. Kalau ada bisa butuh bantuan ke internet, kemudian itu bantuan genset karena juga listrik mati. Kemudian yang lainnya adalah bantuan untuk pengungsi, makanan, pakaian, tenda.